Menurut aku woman empowerment itu it's all about giving women a choice. Karena selama ini mungkin stereotipnya adalah perempuan itu selalu di posisi yang lebih nggak ada choice dibanding laki-laki. Tiba-tiba kamu ketemu misalnya sama calon pasangannya kayak nggak kamu kerjanya di rumah aja ngurusin rumah dan lain-lain. Menurut kamu apakah itu sebuah burden atau justru ya udah ya gua this is who I am gitu? Kalau aku dari kecil emang nggak pernah merasa itu sebuah burden sih. Karena I was born and raised di keluarga yang memang perempuan sama laki-laki itu sama aja gitu. Perempuan kan pasti juga ada yang bisa jadi alpha woman gitu. Nah, apakah itu kamu nganggap ada susah untuk dari pasangan atau malah kayak pilihannya itu jadi sangat-sangat terbatas katanya? Kalau aku enggak sih, karena kalau laki-laki yang mungkin nggak bisa accept itu ya berarti dia bukan buat aku. Bener dong, berarti kalau buat aku nggak cocok gitu aja. Karena kan sebenarnya relationship tuh all about kecocokan. Iya betul. Yang aku selalu tekenin kalau ditanyain sebagai perempuan, karena lumayan banyak juga sih orang yang ngomong kayak jadi jangan terlalu independen jadi perempuan, nanti susah lo cari jodoh atau gimana. Apakah susah? Gue potong dulu. Susah nggak untuk Chelsea cari jodoh? Hai friends. Halo, Gue Mark Natama. aku Nuka. Dan kami Senandika. Ngomong. Ayo saya udah. Sam lagi bisu teman-teman. Yap, Kita hari ini lagi di mana, Nuch? kita lagi berada di Plant Culture di kawasan Alam Sutra. Salah satu restoran vegan paling top di Alam Sutra. Karena hari ini kita dapat tugas baru. Yup, dari Opal untuk mewawancarai siapa, Nuk? Bintang tamu perempuan yang luar biasa dan spesial pastinya. Iya, pintar sekali. Pintar sekali. Dan tepat waktu. Tepat waktu. Kita naik aja langsung karena dia udah di atas. Dia udah sampai dari 2 hari yang lalu. Yuk. Yes, let's go. Maaf terlambat. Sorry lo mbak. Gak apa-apa loh. Ya ampun. Udah lama. Lumayan ya. Chelsea, Chelsea. Gimana, apa kabar? Baik. Jadi deep talk. Jadi dia gitu ya? Baik. Kalian gimana? Apa kabar? Baik. Kenapa Nuk? Nuk kayaknya ada yang terpendam. Enggak, kita kan maksudnya gini masih tugas awal-awal kan. Iya. Tapi kayak kita merasa bersalah karena ada satu kolega kita yang belum datang gitu. Jadi iya. minta maaf. Iya nggak. Kita nggak bisa voting. Sorry harus ya. dikasih warning kayaknya. Padahal ya. kamu datang ke sini karena mau ketemu Sam kan? Iya. Iya, dia spesial banget soalnya. Spesial di hati kamu. Tujuan kita mendatangkan Chelsea hari ini teman-teman, karena kalian tahu tema kita adalah Woman empowerment. nah Chelsea woman checklist kan? Woman. Chelsea woman kan? Ya. Tulen. Apakah dia empowering? Kita akan kulik-kulik hari ini. Oke, sure. Sebelum itu, menurut kamu woman empowerment itu apa sih, Chelsea? Menurut aku woman empowerment itu it's all about giving women a choice. Yeah. Karena selama ini mungkin stereotipnya adalah perempuan itu selalu di posisi yang lebih nggak ada choice dibanding laki-laki. Kenapa? Karena ada domesticated gender roles, terus ada mungkin stereotip yang banyak sekali untuk perempuan. Jadi makanya it's all about giving women a choice buat bisa memilih jalan kehidupannya. Menurut aku gitu sih. Oke. Nah, tapi kan kamu sebagai pelaku industri nih, yang punya karir sebelum kamu punya keluarga nanti. Betul. Nah, menurut kamu, apakah posisi kamu ini dengan norma yang ada di masyarakat, apakah ini nanti akan menyulitkan kamu untuk, let's say, once you have a family, gimana caranya kamu bagi waktu, atau tiba-tiba kamu ketemu misalnya sama calon pasangan yang kayak, nggak kamu kerjanya di rumah aja, ngurusin rumah dan lain-lain. Menurut kamu, apakah itu sebuah burden, atau justru kamu nggak melihat itu sebagai sebuah burden? Ya udah, ya gue, this is who I am gitu. Kalau aku dari kecil emang nggak pernah merasa itu sebuah burden sih. Karena I was born and raised di keluarga yang memang perempuan sama laki-laki itu sama aja gitu, gak ada perbedaan. Dan dari kecil pun emang di-encourage buat punya karir, buat mengejar cita-cita. Jadi nggak pernah jadi sebuah PR gitu sebenarnya. Cuman mungkin yang susah adalah mengkomunikasikan itu karena gak semua orang mungkin on the same page with me. Benar. Jadi makanya kalau ketemu calon pasangan atau gimana, that's one of the first things yang aku diskusikan biasanya. Kayak aku bilang, contoh nih, ketemu Nuka. Contoh nih, Okay. misalnya ya. First date. Apa ya? Pasti aku bilang kayak iya. Dari kecil itu aku di-encourage sama keluarga aku buat berkarir dan punya cita-cita gitu. Jadi makanya career dari aku kecil pun kan aku udah mulai berkarir dan itu aku nggak pernah stop. That's why
it's a part of me yang emang gak akan pernah bisa lepas dari identity aku. That's one of the things that I will say. Respon lu Kak sebagai laki-lakinya? Justru aku mau tanya, tapi Apa? kadang kamu ada kepikiran bahwa kalau misalkan wanita yang dia mungkin berkarir atau pendidikan yang tinggi itu akan mengurangi apa ya, kayak jadi lebih sulit untuk mendapat pasangan. Karena kan kita mungkin kalau yang pria tuh nganggap kita adalah seorang alpha, kita yang harus memimpin, kita harus yang punya power yang paling kuat. Tapi somehow emang perempuan kan pasti juga ada yang bisa jadi alpha woman gitu. Nah, apakah itu kamu nganggap kadang susah untuk cari pasangan atau malah kayak pilihannya itu jadi sangat-sangat terbatas karena itu? Kalau aku enggak sih, karena kalau laki-laki yang mungkin gak bisa accept itu ya berarti dia bukan buat aku. Bener dong. Berarti bukan buat aku, nggak cocok gitu aja. Karena kan sebenarnya relationship tuh all about kecocokan. Iya betul. Bener nggak? Nah, Chels, speaking about karir, kamu kan udah di sini tuh dari segede bonsai. Iya, dari kecil. Nah, bosen nggak sih? Jujur. Jujur ya? Jujur. Pernah ada period bosen. Itu kapan? SMP SMA gitu bosen, makanya kuliah keluar. Oh. One of the reasons itu. Jadi bosen dan mungkin ngerasa apa ya? Karena dari kecil interest aku tuh banyak banget. Jadi kayak nyanyi, misalnya entertain suka, nyanyi, acting dan lain-lain. Tapi sekolah juga suka. Iya benar. And kayak learning about sciences juga suka. Jadi makanya kayak ya udah sempat pergi keluar juga one of the reasons karena itu. Sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk masuk dunia entertain, apakah itu salah satu bagian dari cita-cita yang kamu bilang banyak tadi, atau itu kayak lebih mengalir terus akhirnya pas udah jalan lama terus bosen terus kayaknya aku juga punya cita-cita sebagai yang lain gitu. Mengalir sih sebenarnya. Karena waktu aku kecil cita-cita aku sebenarnya bukan jadi penyanyi. Itu kan masih kecil banget ya. Dulu tuh aku pengennya jadi mermaid. Jadi yang penting gak se-abstrak itu coba gitu. Tama, cita-cita terliar kamu pada saat kecil apa? Terliar. Yang kayak Gak misalnya Chelsea mermaid. Mermaid gitu. kok aku. Dulu gue pengen jadi presiden. Oke. Tapi karena gue kira kayak presiden, banyak dilayanin orang. Banyak fotonya di sekolah gitu ya. Kayak kan gue narsis ya dari dulu gue narsis banget. Okay. Jadi kayak semakin banyak foto gue bisa dipajang tuh berarti hidup aku semakin sukses. Oke. Gak Sesimpel salah itu. juga. Tapi liar deh itu. Enggak. It's still possible dibanding. Enggak mungkin tapi gini, pertama. Enggak, maksudnya gini loh. Kan presiden tuh kan occupation. Iya, Kalau gue tuh maksudnya mermaid cuy. Oh. What do you expect? Gue dulu pengen banget jadi salah satu tahu film Barney ya? Barney. Gue pengen jadi salah satu anak-anaknya yang ikut main bersama Barney ini. Tapi itu masih possible sih tau. Tapi filmnya udah gak ada. Apa sih? Iya Kamu sih. apa? Kamu apa? Aku pengen jadi superhero. Apa? Oh, jadi Sebenarnya nggak spesifik, jadi aku tuh tiap sekolah tuh mikir tiba-tiba aku kayak bisa ngepakein sayap gitu. Terus bisa terbang, cute. kabur, terbang gitu. Oh, ngerti. Jadi Nuka dulu ada trauma masa kecil ingin kabur. Enggak, soalnya dulu kan aku Jadi trauma masa kecil ya dibahas ya. Gue tuh bawa ke gosip terus ya. Kenapa ya? Dulu aku troublemaker soalnya pas kecil. Nuka, kenapa? Nah kan? Gak expect sih. Masa sih Nuk? Enggak, Kamu kita tuh kayak yang Chelsea lagi aja. Enggak, karena kalau kita lihat dari kayak kita kan sering promo bareng ya. Ah. Kamu tuh yang paling kalem sih. Iya enggak sih? Bukan gue. Tama sebenarnya. Oke, kita Tama yang paling kalem di sini. Oke, kita balik lagi ke Chelsea. Chelsea, gue punya satu pertanyaan. Yang maksudnya kan gue tuh kurang lebih tahu proses karir lo karena setiap kita promo pasti gue mendengar cerita Kita ngobrol. Ya. Cuman gue pengen tahu, apakah at a certain point in your career lo merasa gue harusnya tuh nggak ngerjain ini, paham nggak? As in misalnya kayak kita nyanyi, pasti ada satu kala kita bosen dan jenuh kayak what if dulu gue nggak mulai ini ya hidup gue jadi nggak punya banyak opsi memang. Tapi gue jadi jelas misalnya ya udah kerja kantoran. Atau misalnya let's say lanjutin bisnis in your case. Nah pernah nggak lo merasa kayak kalau dulu gue nggak terjun ke dunia entertain mungkin hidup gue akan lebih clear atau lebih jelas jalannya cuma satu. All the time sih jujur, even until now. Sering intermezzo tiba-tiba ada Ocha. Oh my god. Iya. Gimana tadi? Back to the question ya. All the time sih. Kayak karena mungkin dari kecil banget. Terus karena emang interestnya banyak jadi always ada what ifs. Oke. Kayak what if kalau ngambilnya ini ya, what if kalau misalnya nggak pernah sama sekali entertain, what if kalau ikutnya fokus di sekolah aja, terus mungkin karena ambil kuliahnya kan neuroscience kan, what if I jump into research aja daripada doing this. Cewek-cewek scientist gitu, research, terus kayak lebih ke medical field gitu. Tapi what I realize adalah
even until now, I'm 22 kan, so, kita kan masih muda banget ya. Yoi. Kayak we still have so many Yoi, options, iya kan? Kayak masih banyak banget opsi, banyak banget opportunities juga yang gak melimit itu semua. Jadi makanya kalau ditanya ada perasaan ngerasa gak right gak sih? Ya always, all the time sih. Questioning ya. Questioning karena emang di umur kita menurut aku lagi masa-masa pencarian jati diri banget sih. And it's very normal juga. Makanya waktu kamu kayak cerita-cerita soal apa overthinking dan lain-lain, I bet everyone is kayak on the same page, especially our age gitu. Benar. Iya. Kasih udah memvalidasi perasaan Sakit. gua. Oh tapi tadi berdasarkan jawaban yang Minum kamu ya, guys. berikan, Iya. Minum dong. aku mendengar bahwa kamu kan di jurusan kuliah ngambil neuroscience. Nah, sebenarnya ini jujur sempet sering lewat berkali-kali di beranda Instagram. Ada sebuah akun bernamakan Neuron Edu. Iya betul. Benar kan? Itu kamu kayak baru bikin. Tapi emang setelah aku baca, jadi yang aku penasaran adalah itu kan informasi yang sangat-sangat banyak dan detail ya. Betul. Apakah itu memang kayak menjadi salah satu goal kamu dalam short term adalah kamu mau fokus ke situ dulu atau kayak itu hanya ya udah lagi ada opportunity-nya gitu. Sebenarnya emang dari dulu pengen banget ke ke fieldnya edukasi gitu. Jadi emang pengen bikin education media gitu dari kecil tuh emang udah pengen. Dulu zaman-zaman ada crash course, TED, itu aku suka banget nontonin begituan. Jadi makanya dari kecil, dari SMP tuh udah pengen banget punya seperti itu. Cuman dari dulu adalah kendalanya aku ngerasa I'm not smart enough and I'm not qualified enough buat bikin seperti itu. Dulu tuh gitu. Tapi as time goes by dan aku ambil kuliahnya juga emang yang aku suka gitu. Terus orang-orang pada ngomong, sayang banget kuliah kamu kalau misalnya kamu biarin aja. Kenapa kamu nggak bikin? Terus akhirnya aku mikir dengan mengumpulkan semua keberanian dan juga rasa percaya diri, akhirnya coba bikin. Masih kecil sih, belum gede banget, tapi emang it's one of the things yang emang aku pengen tekunin in long term sih malah. Dan menurut gue it's such a nice thing untuk melihat misalnya kan, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, for context, Chelsea ini adalah dia dapat bachelor's degree in neuroscience, right? Ya. Berarti dia mempelajari tentang The brain, gue takut salah ngomong. bener. Tentang otak, tentang basically fungsi otak lah gitu. Saraf betul. dan lain-lain. Betul. Nah, jadi menurut gua kenapa bagus adalah how you bridge, kan kamu di entertainment, terus kamu juga passionate about education. Nah, kamu bikin edutainment kan. Iya. You can say neuro edu itu edutainment. Edutainment benar. Dan kita doain sih semoga itu besar. Amin, terima Soalnya kasih. kalau aku ngeliat ya, memang di zaman yang sekarang ini kan banyak banget hal-hal yang sepertinya tidak penting untuk ditampilkan atau dilihat. Tapi dalam satu sisi pas lewat yang kayak Neuron Edu, terus aku sempat lihat beberapa kali waktu itu yang amnesia, terus ada yang tentang hal yang terlarang itu. Ih, seneng banget lu kan nonton. Soalnya aku kadang penasaran, nah tadi tuh pertanyaanku kayak itu kan tiap hal yang dibahas kan itu benar-benar banyak dan detail. Iya, betul. Itu apakah kamu memang sudah dengan hafalan apa kayak sebelum itu riset dan tiap kali episode tuh emang ada Scriptnya gitu ya. goalsnya hari ini aku membahas tentang ini atau itu based on comment yang kayak bahas tentang ini gitu. Obviously aku riset ya. Karena menurut aku setahu-tahunya aku basic principle-nya untuk aku bisa memberikan informasi kan harus dipastiin, di double check terus-menerus kan. Jadi aku riset berkali-kali dan emang tiap kali aku bikin konten tuh ada research papers yang aku baca dulu gitu. Dan kalau ditanya scripted atau enggak, scripted itu satu pasti. Dan questionnya dari mana? Mostly dari aku bikin Q&A. That's why I wanted to make it very interactive lah dengan cara Q&A. Dan juga aku cari kurang lebih apa sih yang jadi concern. By ketemu orang nanyain, misalnya kayak apa sih lo yang jadi concern? Apa yang kira-kira orang mau tahu dari neuroscience itu seperti apa? Karena dari aku ketemu orang, banyak banget yang nggak tahu neuroscience itu apa. Jujur, kayaknya kita salah dua juga. Maksudnya gue baru dengar istilah neuroscience itu karena lu ngambil neuroscience. Kayak gue kira dokter, terus apakah dia dokter terus dia ambil spesialis saraf otak, tapi tapi kayaknya bukan deh gitu. Jadi, coba kamu jelasin untuk kita yang agak bodoh di bagian itu. In a nutshell. In a nutshell, neuroscience itu learning about how the brain functions sama jadi brain kan maksudnya nervous system basically. Nervous system kan ada dua, ada central sama peripheral. Jadi central itu otak and spinal cord, terus kalau peripheral itu yang saraf-sarafnya yang keluarnya gitu.
Jadi belajar tentang fungsi itu and how it affects our life aja. Karena kan sebenarnya otak itu sangat berpengaruh ya sama semua decision making, semua yang kita lakuin, activity-nya itu either conscious atau unconscious, dua-duanya semuanya pakai otak. Jadi makanya belajar ke situ sih. That's why kalau ditanya apakah seperti kedokteran, in a way iya sebenarnya. Tapi fokusnya emang di nervous system gitu. Nah, gue baru kepikiran satu pertanyaan. Sorry. Kan kamu berarti Terima kasih Mas. Ini apa? Fried banana. Mas baru belajar neuroscience gak Mas? Kenapa? Neuroscience. Boleh. Kalau ilmu. Berarti nanti nonton Mas. Nonton, iya. Pasti. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah, berarti kan kamu lebih tahu dari orang awam bagaimana otak kita bekerja. Apakah itu kemudian mempengaruhi, misalnya gini, kamu hidup berperilaku making decisions atau misalnya mempertimbangkan pilihan. Apakah itu karena kamu udah punya ilmu itu, kamu jadi kayak questioning everything, kayak ini reaksi gue bener nggak, atau orang ini kayak gitu, jadi kayak overanalyze everything, atau justru itu membantu kamu? Bisa jadi dua-duanya, in my opinion ya. Karena sering misalnya ada kayak I know that phone itu distracting. Simpelnya contohnya ya, phone itu distracting. HP ya. Dan kenapa itu distracting? I know kenapa gitu. Dan kenapa kita nggak pernah bisa berhenti nge-scroll? I know why gitu. Dan dengan itu ngebantu aku buat jadi menggunakan phone-nya lebih wisely. Itu yang plusnya. Okay. Tapi negatifnya kadang mungkin apa ya? Hal simple juga dianalisa. Nah, gitu. Karena menurut aku kayak misalnya semakin kita tahu sesuatu di dunia ini kan jadinya kita karena banyak informasi, banyak pertimbangan. Kalau aku tipenya adalah misalnya semakin aku tahu industri entertainment ini, setiap pilihan yang aku bikin sekarang berbeda dari tahun lalu atau 2 tahun lalu. Dulu nggak banyak pertimbangan. Cuma menurut aku bagus sih kamu tahu itu, karena misalnya soon to be, are you planning to be a mother? Yes, of course. Okay. Nanti kayak anak kamu kayaknya otaknya cemerlang gitu nggak sih? Aduh amin ya, semoga ya. Karena kan belajar parenting juga. Dan anak gue titipin dulu. Boleh. Pergi ke rumah tante Chelsea. Oh dia ada penitipan anak. Iya. Brain camp gitu. Ntar Iya. pas anaknya pulang, ibu aku tadi brain neuroscience tapi ibu kayak itu salah. Intuisi ibu sepertinya salah. Cara parenting ibu salah, tapi anak 3 tahun Tahu ngomong. ya, udah tahu ya. Iya. Chelsea, Yes. balik lagi ke tema kita women empowerment. Sure. Banyak orang, tadi kamu sempat mention di awal, banyak orang yang nggak punya banyak kesempatan, and luckily you were born in a family yang kasih kamu banyak opsi dan memberikan kamu luxury untuk mengerjakan apapun yang kamu suka. Tapi kan kita nggak bisa tutup mata sama, terutama ada timur yang masih berpikiran bahwa wanita itu ya, tadi yang kamu bilang domestic chores adalah mandatory untuk mereka. Iya betul. Nah, have you ever done something yang bisa merubah itu, atau misalnya kayak, ataukah itu menjadi keresahan untuk kamu juga sebagai orang yang juga punya latar belakang di pendidikan dan passionate about education, dan kamu punya platform yang besar gitu? Lumayan sih sebenarnya. Mungkin yang jadi aku nggak yang kayak actively ngomong di public yang kayak oh iya women empowerment bla bla bla, karena I believe that empowerment itu bukan memaksakan cewek sama cowok tuh harus setara yang kayak persis role-nya. Karena emang biologically speaking ya emang nggak bisa juga disamain sama rata gitu. Cuman lebih ke memberikan equal opportunities aja buat dua-duanya. Jadi makanya yang aku selalu tekenin kalau ditanyain sebagai perempuan, karena lumayan banyak juga sih orang yang ngomong kayak jadi jangan terlalu independen jadi perempuan, nanti susah lo cari jodoh atau gimana. Apakah susah? Gue potong dulu. Susah nggak untuk Chelsea cari jodoh? Kebetulan belum nemu ya gitu. Cuman kalau ditanya susah apa enggak, aku rasa antara itu perempuan yang memilih untuk tetap sesuai dengan stereotype gender dan yang enggak, menurut aku ada kesulitan masing-masing sih. Jadi enggak yang membuat jadi lebih susah juga, in my opinion ya. Tapi balik lagi belum nemu juga gitu. Emang tinggal apa ya? Mungkin emang harus menemukan orang yang sefrekuensi aja gitu sih. Tapi kan ada Nikro Opal banyak loh yang single. Iya, banyak. Nanti coba kita interview satu-satu. Tapi itu maksudnya kayak lebih mempersulit barometer sebagai misalkan kalau pasangan kan, kalau Chelsea kita anggap sudah smart lah ya. Terus juga mungkin banyak pria laki-laki yang melihat bahwa kayaknya nggak mungkin deh kalau sama dia, mending yang kita cari yang selevel gitu. Nah, tapi kan kadang dari POV seorang Chelsea yang mungkin udah banyak pelajaran dan pengalaman, pasti itu ngerasa kayak sepertinya akan lebih sempit kriteria atau barometer untuk mencari pasangan yang mungkin setara atau bahkan di atasnya gitu. Nah, kamu kadang ngerasain itu atau pernah ngerasain itu atau?
Mungkin pernah, cuman aku menyadari aku udah di lingkungan yang salah aja. Jadi bertemu dengan orang yang salah aja. Makanya back again, it's all about meeting the right person, I guess. The right people in the same frequency aja gitu. Aku kayak kamu pernah nggak? Gila nih cowok ganteng banget, keren banget. Tapi kok kita ngobrolnya nggak nyambung ya gitu? Pernah nggak kamu? The thing is, aku tuh jarang banget kayak ngelihat cowok ganteng. Jadi gini, kalau kamu harus sering-sering main sama kita berdua berarti. Oh iya bener ya, biar lama-lama terpukau gitu. Iya. Enggak, cuman terus lu kayak jangan bawa gue tolong narsisme ini. Cuman memang apa ya, iya sih so far gak pernah keadaan seperti itu. Karena aku kalau ketemu orang itu gak pernah kayak ngebedain cewek cowok gitu loh, paham gak sih? Jadi misalnya ya you treat them as human aja in general. Sama aja gitu. Jadi makanya gak pernah melihat seperti itu kecuali cowoknya intention deketin misalnya. Jadi itu baru aku mulai melihat lebih detail mengenal lebih jauh. Betul, mengenal lebih jauh gitu. Jadi tapi itu sama loh. Maksudnya kalau misalkan ada pertanyaan kenapa kayak aku yang kadang nggak nganggap orang lain tertarik itu karena memang mungkin kalau di foto kan kita ngeliat cowok sama cewek bisa terlihat wow banget. Tapi kalau ketemu langsung emang kadang aku ngeliatnya mereka sebagai manusia. Kita nggak kayak ini cowok yang menarik, nih cewek yang cantik. Jadi kita emang kadang beda intensinya kayak gitu. Iya, jadi nggak pernah kayak ngeliat ih cowok ganteng banget, jarang banget. Jadi kayak lihat orang ya oke aja gitu, paham gak sih Tam? Kayak ya udah lu oke gitu. Gak gitu, bukannya ya udah lu oke, gak gitu. Cuman kayak kalau ketemu orang tuh mau cewek mau cowok aku nge-treatnya sama aja. Maksudnya belum ada maksud dan tujuan lain kecuali mereka upfront kayak gue mau deketin lu Chels. Gue suka malu baru yang kayak oke gitu. Oke. Berarti itu untuk laki-laki di luar sana. Kalau kalian mau deketin Chelsea nggak bisa itu sama kayak lagu Chelsea. Iya kan, nggak bisa di permukaan. Harus clear bahwa gue mau deketin lu, gue suka sama lu mau nggak sama gue gitu. Itu harus clear. Dan dua, aku tuh lama kalau PDKT sama cowok karena aku orangnya mungkin pengen lihat personalitinya banget, sedalam-dalam sampai daging-dagingnya. Jadi PDKT-nya lama. Dan nggak mau buru-buru karena gini, menurut aku ya, cowok tuh kalau PDKT nih pasti kan dia tahu kurang lebih tipe aku kayak gimana. Oh, Chelsea kayak gini-gini. Udah riset lah ya. Udah riset dong, biasa kan gitu kan. Mantan-mantannya gimana sih? Gitu. Dan jadinya pretending to be someone else. Menurut aku perlu sekian waktu supaya dia bisa gak berpura-pura lagi gitu. Paham. Jadi makanya kalau PDKT aku lama sih. Paham. Oh berarti alasan terbesarnya adalah itu? Itu satu. Terus memang karena aku pun orangnya apa ya? Menurut aku kalau misalnya fokus itu gak cuma di cinta aja kan. Ada karir dan lain-lain gitu. Jadi makanya I need to allocate my time buat PDKT sama orang dan gak mau terburu-buru juga gitu. Sambil melakukan hal-hal lain, fokus dengan hal-hal yang lain. Oke, last question buat cinta. Gue pengen tahu, apakah ada zodiak yang dihindari Agatha Chelsea? Gak ada lagi. Karena gini, semuanya bilang kayak, Gemini red flag atau apa red flag. Emang gue baik-baik aja. Jadi kayak gue gak ada lagi. Lu ada? Gue ada, tapi kita bicarakan di balik kamera ya. Lu ada? Nuka ada nggak ngikutin zodiak? Oke. Tapi Nuka lagi gue doktrinisasi. Tapi kayak nggak mempan. Nggak mempan ya? Soalnya itu aku nganggapnya itu adalah hal yang kasarannya kayak misalkan kita cuma ketemu sekali terus kita tanya zodiak terus kita at least kayak kasarnya kita udah tahu kamu orangnya pasti gini, tapi kita sebenarnya belum tahu kenal dia sepenuhnya gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kurang fair. Tapi sebenarnya zodiak tuh confirmation bias, guys. Nah, coba gue mau nanya ya, lo kan tahu bagaimana otak manusia bekerja. Apakah ada korelasinya antara orang lahir di bulan apa dengan tipe otak mereka? Misalnya decision making mereka nggak ada. Tidak ada. Berarti itu hoax. Itu hoax. Itu cuma basically. Berarti hidup gue 23 tahun ini bohong. Karena manusia itu kita tuh confirmation bias, selectivity bias lah. Jadi misalnya gini, misalnya contohnya zodiak gue ya, gue kan Sagittarius. Lo Sagit. Udah gitu kayak orang bilang. Sagit. Oke, nggak bisa. Oke langsung. Orang kan bilang kayak Sagittarius lo ini ya pasti adventurous. Pasti gue mikir iya sih gue seneng traveling. Itu jadi kayak kita cherry picking aja sebenarnya begitu. Itu aku juga ngerasain gitu. Nuka apa? Nuka Leo kan? Leo ya. Tapi Nuka tuh emang Leo banget, paham nggak? Apa yang membuat Nuka Leo tuh biasanya kayak gitu, dia tuh pemimpin. Cuman Nuka tuh menurut gue Leo yang introvert. Beda sama bokap gue. Kalau bokap gue Leo ekstrovert, tapi sama-sama mereka gue ngelihat sisi kepemimpinan dari mereka berdua. Paham nggak sih? Tapi ada nggak sisinya yang kayak dari Leo yang gak ada di Nuka? Kalau dibalik nih. Oh, yang benar juga sih.
Soalnya Ya, dari apa maksudnya kalau dari dulu banyak perbincangan tentang zodiak tuh kadang orang-orang misalkan ya Iya. lagi baca si Capri Iya. kayak gini-gini terus orang tuh malah responnya adalah oh iya lagi aku kayak gini lagi. Dia kayak Confirmation bener-bener bias. kayak malah ngikutin ini jadi Iya. kayak dia kayak kurang sadar oh, sebenarnya diriku emang kayak gitu tapi tanpa harus baca pun aku harus udah tahu gitu. Dan tanpa sadar repetisi quality itu jadi nge-reinforce behavior kita. Contoh misalnya kayak Sagittarius balik lagi ya. Iya. Sagittarius adventurous. Oh iya, gue adventurous. Jadi gue harus traveling. Oh. Jadi karena otak kita tuh sangat sangat mudah kena bias sama hal yang diulang-ulang terus. Apa Jadi- tadi namanya? Repetition Itu bias. kalau itu confirmation bias. Confirmation bias. Jadi makanya kalau yang aku rasa applicable juga ya. Kalau mau jadi orang misalnya rajin, kita harus nge-reinforce dalam diri kita rajin. Jadi kayak punya namanya self concept. Jadi dalam diri kita tuh konsep gue adalah gue orang yang rajin. Konsep aku adalah aku orangnya apa ya? Harus ada mau. Oke, kita mention satu-satu ya. Iya. Konsep hidup kamu apa Nuh? Woi, konsep Self konsepnya. Jadi harus paham sama diri sendiri gitu. Nah, Yang selama ini kamu pegang berarti benar Iya. nggak? Oh. aku ada tapi kayak intinya gini. Mungkin ini banyak diomongin jadi kayak aku harus berperilaku baik kepada orang lain sebagaimana aku berharap diperlakukan baik juga oleh orang lain. Jadi Oh, kayak benar. saling bertukar perilaku baik aja gitu. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Nah itu yang jadinya tiap hari tuh karena kita bangun, misalnya Nuka bangun, Hah. aku orangnya baik. That's why dia do good. Iya, tapi benar. Iya, that's why dia do good terus. Especially kalau baru bangun itu paling sensitif sama hal informasi yang dimasukin. Kamu apa? Misalnya, majority of your time kamu bangun Iya. Aku bangun nih, aku nggak pegang top HP. of mind. Top of mind pasti mikir selain things to do, itu harus yang ngebantu aku buat achieve my goals. Jadi misalnya I want to be financially independent, satu itu. Tapi terlihat lu memang goal getter banget. Iya. Ya kan? Lumayan sih. Keren. Cuma kayak itu karena pagi-pagi tuh paling sensitif, jadi jangan buka HP sebisa mungkin. Yaudah mulai besok gue bangun, gue bakal bilang aku baik. Iya, kayak journaling gitu loh, kayak aku orangnya baik, aku orangnya mungkin pinter apa, gitu. aku nganggep itu tidak akan terrealisasi kalau kita nyebutin kenceng kayak aku baik gitu. Enggak, aku akan ngomong dalam diriku sendiri. Iya, kayak ditempelin di Dicontoh Ariana mindset Grande. gitu. Karena di kamar kau ada Ariana Grande. Oh, iya. Oh enggak usah aku baik. Aku Bangun, suamimu. Aku Tam, bangun, suamimu. Tam. kita bukan mimpi Iya, ini bahas. Tam. Please support. Oh, iya. Kita harus Gak saling apa-apa, support. gak apa-apa, ya. Bisa kan? Bisa. Possible kan? Iya, boleh. Itu adalah pertanyaan utama dari beberapa bulan yang lalu Iya, juga. selalu kan. Loh, Sen, tapi aku sama Ariana Grande possible kan? Iya. Aku Lu bilang kira selalu "Tam, kayak- sebagai teman yang baik, possible iya, cuman bangun aja. Saya kayak kan kasihan kalau misalkan Iya. seorang Tama tuh kamu tuh orangnya kamu Enggak mungkin ya. enggak bukan kalau dari look ya pasti kan kita bisa bilang oke dia menarik Tama tuh menarik. Terus Attractive juga loh. pasti kamu akan dianggap banyak orang itu orang yang cakep juga good looking, kamu orang yang pintar. Tapi Ariana Grande-nya itu Tapi bisa juga lu manifest kayak quality-nya Ariana Grande. Nah, Misalnya iya. lu pengen cewek enggak, aku mau persis, aku Nah, mau itu dia. masalahnya. Aku hanya ingin dia. Tam, kita memberikan solusi Akan- yang possible. Bantu. Arya. Nanti Solusi. sama kayak kita Tam. Oke. Iya. Kalau Kita misalkan mulai mendengarkan kalian. Ariana Grande itu dijadikan referensi, it's okay. Itu bisa. Bisa. Gue pengen deh cewek yang misalnya dia apa ya Ariana Grande tuh mungkin Tinggi 150, jago nyanyi. jago nyanyi lucu. misalnya lucu banget. Kayak sefrekuensi sama gue ya bisa lu Bisa, itu bisa. bisa. Oke, dari tadi kan kita banyak ini ya, banyak dapat ilmu banget dari Oh, Chelsea. iya. Oke. Karena Chelsea sangat knowledgeable, Yes. terus Aduh, insightful. angin ya. Nah, kita mau main games. Yes. Oke. Biasanya games kita receh Chelsea, cuman Yes. karena kamu hari ini ada, kita main games yang lebih substantial. Yep. Ini adalah cerdas cermat. Waduh. Tapi Oke. karena ada Agatha Chelsea, jadi AC tetap. AC. Agatha cermat. Pertanyaan akan diberikan oleh tim kreatif kita, Lydia Marasing. Ini kebetulan tim kreatifnya emang kecerdasannya di atas rata-rata. Iya, Iya. Misalkan Rata-rata soalnya agak habis. sulit, Sulit. ya tolong dipahami. Iya, kalau mereka mohon pintar maaf gitu. ya. Iya. Tama, 350. Pinter loh sama lo. Lupa. Semua nih. Terpanjang kan? Iya. Neil. Tama.
Keliling segitiga. 12 kan? Iya. 36. Ntar lu 7. 7. 24. 7 itu di mana? Apa tadi? Derajatnya. Derajatnya. 20 jam. Sudut. 7, 24. 24. Ntar mikir lagi. Demi Tuhan susah banget. 7 ke 6. 65. Enggak. 70. 2, 3, 30, 30. 75. Hampir. 24 tuh berarti di 5. 80. Hah? 80. Yang benar 78 derajat. Ayo udah gua akan bisa. Susah Kak. Wow. Is it? Geneva, Switzerland. Bener nggak? Bukan ya? Karena lu pikir Switzerland paling peaceful ya? Paling peaceful Iya, paling dan peaceful. welfare. Oke, Tapi oke. di Eropa. Clue. Benua apa? Oh, bukan Eropa ya? Dia nggak tahu di benua. Ada gambar negara nggak? Ya, dari gambar negara. Benuanya apa? Benua apa? Benua. Kedua Amerika. Amerika. Iya, Amerika Amerika Serikat. US. Masa Hawaii? Udah ganti pertanyaan. Luka. Kasih Chelsea. Nggak apa. Dulu. Nggak apa, Nuka aja. Ayo Tama. Nuka, ayo. Ayo kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matahari. Oke. Itu dia guys. Itu dia. Kita angkatan Sulman. Thank you banget loh Chelsea udah mau main ke rumah kita yang Thank you banget lo udah meng-invite gue loh. Ini dari tadi aku boleh makan nggak sih? Boleh makan lah. Ini aku kira properti, Mbak. Kirain dummy ya? Itu apa? Chelsea kapan-kapan main lagi tapi kamu harus bawa informasi tentang Hero ya. Boleh dong, boleh dong. Oke, thank you Agatha Chelsea udah main. Jangan lupa dengerin lagu Chelsea di mana Chelsea? Kamu bisa promo. Iya, jangan lupa buat dengerin lagu aku di semua DSP, judulnya Sekali, dan nonton MV-nya di YouTube channel Hits Record. Dan denger-denger mau keluar rilis single baru ya. Iya, malu. Spill sedikit. Kali ini lagunya Ceritanya aja. Ceritanya 2 kata. 2 kata. Sedih, ikhlas. Oh. Jangan lupa Harus dengerin. ikhlas. Follow juga Neuro Edu Ah ya, jangan lupa juga untuk follow @neuronedu ada di Instagram dan juga TikTok. Itu dia Agatha Chelsea di Ruang Senandika. Au!